Pemirsa, inilah Jurnal Barata, kali ini bersama saya, Endro Mariono. Jurnal Barata. Pemirsa, Jurnal Barata kali ini akan mengulas bagaimana teknologi 5G dan 6G telah dikembangkan secara paralel. Pengenalan komersial teknologi generasi kelima atau 5G telah dimulai di seluruh dunia. Dan dapat dikatakan bahwa tahun 2020-an adalah milik 5G. Tapi tanpa disadari, strategi penelitian dan pengembangan justru mengarah pada apa yang ada di luar 5G itu sendiri. Ya, tidak salah lagi, perlombaan menuju teknologi 6G atau generasi ke-6 sedang berlangsung. Banyak perusahaan dan negara yang ingin memimpin dalam teknologi ini. Misalnya saja Tiongkok, yang menarik perhatian dunia setelah negara ini mengirimkan satelit 6G ke orbit bumi. Pada tanggal 6 November 2020, akun Twitter resmi Kedutaan Besar Tiongkok di Amerika Serikat menyebutkan bahwa Tiongkok mengirim sekaligus 12 satelit dengan satu roket, termasuk di dalamnya satelit percobaan 6G pertama di dunia. Setelah sebelumnya Kementerian Sains dan Teknologi Tiongkok mengumumkan bahwa mereka membentuk 2 tim untuk mengawal penelitian dan studi 6G. Satu tim terdiri dari Departemen Pemerintah yang akan mendorong pelaksanaan teknologi 6G, sementara tim lainnya terdiri dari 37 pakar dari universitas, lembaga sains, dan perusahaan yang akan memberikan dukungan saran teknis untuk keputusan lebih besar terhadap 6G. Pemirsa, pada Mei 2020, ZTE Corporation dan Tiongkok Unicom telah menandatangani perjanjian kerjasama strategis untuk 6G. Sebagai mitra jangka panjang, ZTE dan Tiongkok Unicom akan melakukan kerjasama dalam inovasi dan standar teknologi 6G sambil secara aktif mempromosikan integrasi 6G dengan jaringan satelit, Internet of Things, Internet kendaraan, dan Industrial IoT. Sebuah lembaga yang didukung pemerintah dengan nama Purple Mountain Laboratories mengatakan bahwa tim peneliti yang dipimpin oleh Profesor Yu Xiaosu telah berhasil mencapai transmisi nirkabel tingkat generasi ke-6 hingga kecepatan 206,25 gigabit per detik untuk pertama kalinya dalam lingkungan laboratorium. Proyek ini didukung oleh proyek khusus pemerintah tentang 6G dan dicapai melalui kerjasama antara raksasa teknologi ponsel Tiongkok Huawei dan Universitas Fudan. Kecepatan yang dicapai itu adalah rekor dunia untuk transmisi nirkabel real-time dalam pita frekuensi terahertz, yaitu sekitar 300 GHz sampai 3 THz, yang dianggap sebagai dasar bagi komunikasi seluler generasi ke-6 di masa depan. Nah, dengan menguasai teknologi 6G, Tiongkok akan aktif mempromosikan evolusi peningkatan infrastruktur informasi ruang angkasa, mempercepat penyebaran jaringan komunikasi satelit, dan mempromosikan pembangunan internet yang didukung oleh teknologi satelit. Pusat Informasi Jaringan Internet Tiongkok merilis sebuah laporan bahwa Tiongkok telah menjadi pemain utama untuk aplikasi paten di bidang inovasi 6G. Global Times melaporkan bahwa Tiongkok akan berusaha untuk merumuskan standar bagi teknologi 6G ultra cepat, memajukan inovasi, dan merangkul keterbukaan kemitraan yang saling menguntungkan satu sama lain. Selain 6G, Tiongkok juga akan mempercepat pembangunan sistem pusat Big Data terintegrasi nasional dengan koordinasi daya komputasi, algoritma data, dan sumber daya aplikasi di seluruh negeri. Selain itu, raksasa telekomunikasi Huawei juga telah memulai penelitian 6G, termasuk penelitian tentang teknologi interface yang baru, arsitektur jaringan baru, dan teknologi pendukung utama. Bersama dengan industri lainnya, Huawei berkolaborasi membangun konsensus tentang 6G. Nah, pada September 2019, CEO Huawei, Ren Zhengfei, mengatakan bahwa mereka memiliki pekerjaan paralel yang sedang dilakukan pada 5G dan 6G sekaligus, sehingga mereka sebenarnya telah memulai 6G sejak lama. Dikatakan bahwa ini juga masih dalam fase awal dan masih dalam perjalanan panjang sebelum siap untuk komersialisasi.
Tapi tidak diragukan lagi, Huawei telah memimpin dunia di bidang 5G. Nah, pada kuartal ketiga tahun 2020, Huawei menyumbang 32,8% dari pasar peralatan komunikasi global. Ini adalah peringkat pertama di dunia. Menurut Ren Zhengfei, penelitian 6G oleh Huawei telah dilakukan bersamaan dengan 5G, dan ini membuat Huawei selangkah lebih maju. Ren juga yakin bahwa Huawei akan memimpin dalam teknologi 6G. Pemirsa, pada Juni 2020, Huawei menggandeng Tiongkok Unicom dan Galaxy Aerospace untuk kemitraan strategis terintegrasi udara, ruang, darat untuk bersama-sama mengembangkan koneksi 6G. Selain Huawei, ZTE Corporation sebagai raksasa komunikasi besar lainnya di Tiongkok juga telah mengembangkan teknologi ini. Tim pra-penelitian ZTE saat ini sedang meningkatkan kapasitas untuk menguasai berbagai teknologi prototipe berbasis 6G. ZTE juga menyatakan bahwa mereka telah berinvestasi pada R&D 6G serta aktif melakukan pertukaran dan kerjasama dengan rekan industrinya. Di bawah kepemimpinan Huawei dan ZTE, Tiongkok mempercepat penelitian dan pengembangan 6G. Saat ini banyak operator lokal, vendor peralatan, vendor terminal, dan perusahaan lain yang tertarik telah merilis buku putih 6G dan menetapkan tata letak serta prediksi 6G ke depannya. Pabrikan terkemuka saat ini dalam rantai industri seperti antena dan frekuensi radio juga telah menerapkan teknologi terkait. Seperti kita ketahui, dibandingkan tahun 2020, pendapatan Huawei di tahun 2021 turun sebesar 29%, hanya mencapai 634 miliar yuan atau setara dengan 1.420 triliun rupiah. Pendapatan ini turun hampir sepertiga dibandingkan tahun lalu. Penyebab utamanya adalah sanksi Amerika Serikat yang telah menghapus penjualan ponsel cerdas Huawei di seluruh dunia. Huawei memang tidak menggunakan kekayaan intelektual Amerika Serikat di perangkatnya, yang berakibat perlu perjuangan ekstra bertahun-tahun untuk menemukan komponen dan solusi software baru untuk smartphone buatannya. Tapi sebenarnya alasan resmi di balik larangan yang dikeluarkan Donald Trump dan pemerintahannya saat itu adalah karena khawatir adanya ancaman bagi keamanan nasional Amerika Serikat sendiri. John Lee, seorang analis senior dari lembaga Mercator untuk studi Tiongkok di Berlin, mengatakan, meskipun upaya Amerika Serikat untuk melemahkan dominasi pasar Huawei cukup efektif, namun masih sulit bagi Amerika untuk menguraikan industri telekomunikasi global yang telah terintegrasi dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok selama beberapa tahun terakhir. Sementara menurut Profesor Austin, kecurigaan Amerika Serikat akan pengaruh dunia maya Tiongkok kemungkinan akan terus berlanjut hingga peresmian teknologi 6G nantinya. Apalagi dipicu oleh isu-isu seperti mencuri informasi dengan menembus sistem barat, serta isu penindasan di Hong Kong dan Xinjiang. Profesor Austin menganalisa bahwa ketegangan teknologi antara Tiongkok dan Amerika Serikat semakin meningkat karena pemerintahan Joe Biden juga kemungkinan akan melanjutkan kebijakan untuk memberikan sanksi kepada Huawei. Artinya, tahun-tahun mendatang adalah tahun kesengsaraan di bawah pemerintahan Trump. Tidak diragukan lagi telah memukul keras perusahaan teknologi Tiongkok itu. Tetapi itu tidak menghentikan langkah Tiongkok untuk muncul sebagai pemimpin dalam teknologi 5G. Pemirsa, meskipun banyak upaya dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mengambil posisi tersebut, Huawei akan terus melampaui vendor 5G saingannya secara global dengan menawarkan harga yang lebih menarik. Profesor Fusetic mengatakan, Tiongkok saat ini memimpin dalam hal 5G, dan ada investasi yang signifikan dari produsen smartphone, perusahaan telekomunikasi, dan pemerintah Tiongkok dalam hal 6G. Tercatat, Administrasi Kekayaan Intelektual Nasional menyebutkan bahwa Tiongkok menyumbang 35% dari aplikasi paten terkait 6G di seluruh dunia, diikuti oleh Amerika Serikat dengan 18% saja. Itu menandakan bahwa Amerika Serikat masih sangat tertinggal, karena pada masa lalu, kepentingan strategis 5G telah diabaikan oleh negara-negara barat. Untuk mengejar ketertinggalan, Senat Amerika Serikat meloloskan rancangan undang-undang baru
untuk pendanaan penelitian dan inovasi lebih lanjut sebesar 250 miliar dolar Amerika. Amerika Serikat dan Jepang juga mengumumkan investasi bersama sebesar 4,5 miliar dolar Amerika untuk penelitian, pengembangan, dan pengujian 6G. Aliansi 6G berikutnya yang dipimpin Amerika Serikat, termasuk raksasa teknologi seperti Apple, Google, dan AT&T, juga dibentuk untuk memajukan kepemimpinan Amerika Utara dalam teknologi 6G. Saat ini, banyak negara lain mulai berinvestasi di bidang 6G karena mereka sadar telah tertinggal di belakang Tiongkok dalam hal ini. Misalnya, produsen jaringan nirkabel dan smartphone di Korea Selatan dan Eropa juga telah bergabung dalam proyek penelitian dan pengembangan dalam skala besar. Melihat semua itu, Profesor Austin memproyeksikan bahwa kemungkinan besar Tiongkok juga akan tetap memimpin dalam teknologi 6G pada tahun 2025 dan 2030. Dan itu akan terjadi jika Tiongkok siap untuk berinvestasi pada tingkat yang lebih besar dibandingkan Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Nah pemirsa, demikian Jurnal Barata kali ini. Sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.